Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pada siang hari ini. Kita bertemu kembali dalam acara seminar online GK Invest Semarang bersama dengan saya Dewi Agustinus. Untuk siang hari ini saya akan membawakan judul menjadi seorang trader yang smart, bukan menjadi seorang gambler atau penjudi. Karena banyak sekali di dunia trading yang tanpa kita sadari bahwa terutama untuk para pemula masuk di dalam dunia trading itu kebanyakan masih menggunakan feeling. Ya, jadi untuk saat ini Be a Smart Trader Not a Gambler bersama dengan GK Invest Semarang. Namun sebelum itu saya akan coba membahas untuk kira-kira hari ini ada berita apa. Kalau untuk kalender ekonomi pada hari Senin biasanya sepi ya untuk berita, baik dari Amerika ataupun Eropa. Namun kalender ekonomi pada hari ini, Senin 14 Juni, itu mungkin yang perlu diperhatikan nanti malam ada pidato ya, jam 8 malam waktu Indonesia. Itu ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey. Biasanya sebagai Kepala Komite Kebijakan Moneter Bank of Europe yang mengendalikan suku bunga jangka pendek, Bailey adalah orang yang memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai pound sterling. Untuk para trader biasanya sangat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bailey dan untuk mencari syarat mengenai kebijakan moneter mendatang. Jadi komentarnya dapat menentukan tren positif atau tren negatif untuk jangka pendek. Ya, untuk kalender nanti malam itu yang cukup signifikan di sini. Mungkin bisa perhatian untuk para trader baik pemula ataupun yang sudah profesional, karena biasanya akan sangat mempengaruhi. Untuk ada juga berita-berita lainnya, namun tidak kurang, mungkin saya bilang kurang berpengaruh juga, karena tadi kebiasaan dari hari Senin, mereka belum menampakkan untuk arah kebijakan untuk fundamentalnya. Sekalipun hari Jumat kemarin ada pergerakan yang cukup signifikan, menguatnya mata indeks dolar ya, yang mengakibatkan semua mata uang terkoreksi akhirnya. Oke. Untuk saat ini kita akan sedikit membahas mengenai menjadi seorang pedagang yang pintar atau yang wise ya, yang bijak dalam melakukan transaksi-transaksi di dunia trading, apakah itu transaksi mata uang atau forex, transaksi emas, ataupun juga energi, oil, saham,
Karena dibutuhkan betul-betul satu konsisten ya. Biasanya untuk trader pemula yang dipikirkan adalah untuk trading itu lebih kepada ada dana atau tidak. Ketika ada dana baru masuk ke dunia trading. Namun tidak sedikit juga yang mencoba untuk demo dahulu dunia trading. Jadi lebih kepada psikologinya seperti apa. Itu. Ya. Di sini kalau saya tampilkan ini adalah apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Psikologi trading itu sangat penting. Salah satu yang mempengaruhi cara transaksi seseorang itu adalah mentalnya. Ya. Dan mental di sini akan menjadi positif atau negatif tergantung dengan cara kita juga. Keserakahan adalah motivasi terburuk dalam berdagang atau melakukan transaksi. Biasanya seseorang itu ketika dia sudah mendapatkan target profit dalam satu hari, kalau dia tidak cukup puas dan dia tidak berdiam diri, otomatis akan dipengaruhi oleh sifat serakah di dalam dirinya. Karena pasar itu akan selalu menghukum keserakahan dan akan memberi penghargaan untuk yang bersikap sederhana. Sederhana dalam hal ini bukan berarti, dapat 1 poin atau 10 poin sehari itu cukup, bukan. Tapi lebih kepada ketika target, contohnya di forex kita patokan 50 poin sudah tercapai, is enough. Ya, manajemen risiko pengelolaan dananya itu harus dipakai. Ya, jadi tidak serta-merta kita terpancing. Walaupun contoh hari ini Senin atau yang sebelum-sebelumnya biasanya market itu memang bergerak slow, ya, tidak cukup banyak. Namun juga market itu bisa bergerak melanjuti apa yang terjadi pada saat weekend kemarin atau hari Jumat sebelumnya. Kalau memang penguatan nilai indeks dolar itu masih berlanjut, maka itu akan terpengaruh. Ya, yang perlu diingat sini ada keserakahan adalah motivasi terburuk dalam berdagang atau bertrading. Ya, jadi otomatis pasar itu akan memberikan hukuman ya, ataupun penghargaan tergantung mana yang kita hadapi nanti. Jadi jika Anda sebagai seorang trader ingin secara konsisten mendapatkan profit atau keuntungan, jangan berpikir seperti seorang penjudi atau gambler. Ya, gambler itu isyaratkan tidak ada yang namanya dia bergerak berdasarkan analisa. Sedangkan di dunia trading itu analisa baik fundamental ataupun technical itu wajib dipakai atau wajib digunakan. Ya, tidak ada seorang trader profesional yang keluar dari jalur itu. Namun seorang gambler atau seorang penjudi itu biasanya dia hanya akan berkalkulasi, dia akan berhitung. Mungkin dia akan menggunakan histori yang sudah berlanjut, tapi angka-angkanya, target-targetnya akan ngawur. Ya. Dan jangan mengambil kesempatan buta dengan hanya mengandalkan keberuntungan. Ya, keberuntungan semata di dalam dunia trading itu hanya akan membuat kita overconfident, terlalu percaya diri, dan menganggap pola yang kita pakai itu benar. Nah, di sini mindset yang salah. Ya, jangan sampai. Jadi ingat bahwa keberuntungan datang dan pergi sama halnya dengan judi. Seorang yang menaruh $100 misalkan dia mencoba untuk bertransaksi. Ketika dia kalah, dia tidak berhitung, tidak koreksi dulu dari mana kekalahannya. Dia tinggal masuk di dalam, dia top up, dia trading lagi. Ya.
Jadi betul-betul harus dipikirkan. Sebagai seorang trader, Anda harus menyadari bahwa apapun dapat terjadi di pasar. Jangan cuma mau profit, tidak mau loss. Intinya baik profit maupun loss, kita harus punya pengelolaan keuangan, pengelolaan transaksi dengan manajemen risiko yang tepat. Ya, jadi kalau saya katakan di sini bahwa belajarlah sabar menahan diri ketika pasar sedang bergerak. Sampai Anda menerima kenyataannya, Anda tidak akan pernah menjadi pedagang yang secara konsisten menguntungkan. Pedagang di pasar konvensional pun demikian. Mereka mengikuti apa yang sedang terjadi. Ya, di pasar-pasar tradisional yang konvensional sama seperti saham itu pun mereka selalu berpatokan pada hal itu. Tidak mungkin dalam sehari berturut seminggu itu pasti akan dapatkan untung yang sama. Bisa 50%, bisa 10% hari berikutnya. Mungkin bisa aja tidak dapat bahkan rugi. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa uh, kita sebagai seorang penjudi. Karena di dunia trading itu banyak hal yang mempengaruhi. Ya. Jadi misalkan kita punya pola-pola yang akan kita gunakan itu harus betul-betul kita uji dulu. Ketika pola yang sudah uji dulu, itu kita pikirkan berapa dana yang akan kita transaksikan. Kalau kemampuan kita misalkan untuk $100 ya kita transaksinya $100. Jangan kemampuan kita itu membuat kita overconfident yang akhirnya kita menggunakan segala cara untuk mendapatkan $1.000. Di sini saya ambilkan dua kategori dasar seorang penjudi forex ataupun trader forex profesional. Artinya kecenderungan ya, tidak semua pasti sama. Kalau di seorang penjudi forex, dia tidak memiliki strategi dan cara trading forex yang efektif. Artinya dia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan bisa jadi dia tidak memperhatikan time frame, pola indikator atau berita-berita yang akan muncul pada saat itu atau hari itu. Dia hanya menabrak, yang penting untung, punya modal. Dan selama saya mengerti di dunia transaksi online seperti ini, saya banyak sekali melihat ada beberapa teman yang menggunakan cara untuk sebagai gambler gitu, ruginya luar biasa. Yang kedua, tidak memiliki atau menggunakan sebuah rencana. Jadi tidak ada trading plan yang saya bilang tadi. Trading plan-nya ya ngawur, ya, hanya sekedar nabrak. Terus tidak memperhatikan manajemen risiko, ya, berharap panjang, sudah untung, baru belajar sudah untung tidak dilepas, berharap lebih. Dia tidak bisa berhitung, memprediksi kira-kira harga akan kemana. Dan akhirnya harga ketika lari dia rugi, selesai. Kebanyakan kita kalau misalkan targetnya contoh 10 sampai 30 poin atau di emas 1 sampai 3 poin. Kadang-kadang kalau rugi itu kita bisa sampai berpoin-poin. Ya, itu karena kita ada manajemen risiko. Padahal manajemen risiko pernah saya bahas juga di situ ada cut loss. Ya, ada hedging atau locking, ada juga switching, ada averaging, ya. Jadi mana yang cocok? Tergantung kemampuan modal kita untuk mengatasi pasar, untuk transaksi di pasar. Yang keempat, menghabiskan waktu mereka untuk fokus pada profit dan keuntungan semata. Ia tidak berpikir bahwa dalam berdagang, pada intinya itu tetap harus berpikir juga soal kerugian. Ya, karena di dalam satu neraca perdagangan itu tetap untung rugi harus
dibiasakan. Yang kelima, terkadang memiliki emosi yang naik turun ketika sedang trading. Iya, labil. Labil di sini sangat bahaya untuk seorang trader, ya, kategori penjudi forex. Karena dia tidak sadar, ya, akan pergerakan pasar, salah masuk berkali-kali. Harusnya buy, naik malah turun, harusnya sell, turun malah naik. Itu yang akhirnya membuat frustasi. Karena mental seorang penjudi forex di sini, dia akan coba dan coba terus. Ya. Dan terkadang menahan posisi trading dengan mengharapkan tarik profit yang tidak masuk akal. Ya. Misalkan dia scalping, dia mencoba scalping, tapi scalpingnya itu lebih dari target scalping yang biasa terjadi transaksi. Jadi ditahan gitu dan berharap, kalau saya pikir di sini. Kecenderungan dasar seorang penjudi forex itu akan mengakibatkan berapapun dana yang kita gunakan itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Beda dengan dasar seorang trader forex, ya, profesional. Dia mengasah strategi dan cara trading forex yang mereka miliki. Jadi diasah dengan demo akun dulu. Tidak asal masuk. Dia asah dulu. Sampai dia dapatkan strategi atau pola yang tepat. Ya. Terus memiliki rencana trading, trading plan yang jelas. Ya, trading plan itu jelas-jelas harus dipakai. Karena dalam trading, baik itu forex, emas, ataupun lainnya, itu market terbagi dalam 3 ya, Asia, Eropa, dan Amerika. Ya, apakah dia seorang trader yang slow, ya, artinya hanya di market Asia dan sebelum Eropa, atau market Asia plus Eropa, atau mungkin sampai dengan Amerika dia melakukan transaksi. Tapi tetap harus menggunakan plan. Plan di sini juga harus dilihat untuk berapa sih yang kita harapkan dalam sebulan kita dapat dengan modal yang kita miliki. Kita harus coba dulu dari angka yang masuk akal, yang tidak boleh tidak masuk akal. Tuh. Ya, terus sementara kita belum masuk di dalam transaksi, tapi kita bahas dulu dasar-dasar seperti apa membedakan antara seorang penjudi forex dan trader forex profesional. Terus yang ketiga, fokus terhadap manajemen risiko dan mengontrol risk reward dalam setiap trading. Iya, penting sekali itu. Biasanya kalau untuk forex, ya, seorang trader itu memakai level-level resiko tergantung dengan margin yang dia miliki. Dia juga harus berhitung dengan lot yang dia transaksikan. Contohnya misalkan dia transaksi dengan 0,01. Ya, 0,01 di sini berarti otomatis dia dengan misalkan punya $1.000, berarti kekuatan dananya cukup. Ya, dia nahan sampai posisi 0,05 pun mungkin masih bisa ketika dia menggunakan manajemen risiko yang averaging. Ya, tapi kalau dengan $100, 0,01 itu harus hati-hati. Ya, apalagi kalau transaksinya di emas. Dan berikutnya tidak hanya berfokus kepada profit dan keuntungan semata, ya tadi urusannya hubungannya dengan ini manajemen risiko. Terus trading hanya ketika kesempatan itu datang. Nah, di sini kesempatan itu datang artinya dia melihat. Jadi contoh yang bisa diambil di sini, kapan market itu akan bergerak. Apakah dia pasang limit atau tidak, itu yang penting. Kan bisa dihitung dan bisa dilihat, bisa dikalkulasi. Tidak emosi baik ketika menang, profit, atau sedang kalah, loss, is very cool. Tenang-tenang saja atau sabar. Karena sedang berdagang, untung rugi dalam dunia perdagangan itu biasa. Yang penting kita belajar untuk lebih baik ke depannya. Dan memperlakukan trading mereka sebagai sebuah bisnis. Ya,
Ketika seorang sudah masuk di dalam dunia trading, itu adalah bisnisnya dia. Apakah dia seorang pegawai swasta, pegawai negeri, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang guru, apapun juga background-nya. Ketika sudah masuk di dunia trading, maka itu adalah bisnis pribadi. Cara profesional, itu menjadi bisnisnya. Jadi, dari unsur-unsur yang di atas saya simpulkan ada 3 tingkatan, yaitu mind, money, dan method. Artinya pola pikir, uang, dan pola. Istilahnya pikiran ya. Sini, metodenya seperti apa. Jadi dalam konsep 3M itu yang perlu diperhatikan di sini, 30% metode, 20% sebenarnya 3 ini adalah satu kesatuan yang harus digunakan. Cuma kita punya psikologi trading yang bagus, kita mampu mengendalikan emosi, tapi kita tidak punya dana dan kita tidak punya sistem atau pola atau kemampuan untuk menganalisa, sama aja bohong. 3 ini harus betul-betul ada di dalam diri seorang trader. Karena di dalam diri seorang gambler atau penjudi itu tidak ada gini. Kadang dia ada yang tidak ada mainnya. Jadi lebih kepada mungkin dia ada dana, dia merasa percaya diri dan ada punya metode. Jadi tinggal pakai aja gitu. Ya. Hanya ngawur. Sedangkan yang penting dalam sini adalah kemampuan secara psikologi tradingnya itu penting. Ya. Jadi konsep 3M itu, yang metode itulah sistem trading atau kemampuan kita untuk menganalisa, money itu adalah manajemen uang atau risiko yang terukur, dan mind yaitu terkait dengan psikologi trading atau kemampuan mengembalikan emosi. Itu penting sekali. Ya. Di sini mungkin saya akan coba sedikit membahas mengenai pola 3M tadi. Iya, belum terbuka ya. Jadi kalau kita lihat, khusus saya melihat untuk pergerakan harga emas pagi ini yang masih melanjutkan penurunan, karena cukup signifikan bagi seorang trader yang tak membaca pola. Kalau dilihat hari ini dia secara daily itu dia open di 1876.63 dan low-nya sampai dengan saat ini adalah 1856.740. Secara otomatis kalau tertingginya itu di 1877.560 dan harga masih bergerak 1856.94. Jadi harga tertinggi dan terendah kemungkinan dia sudah bergerak sekitar berapa nih? 7656, ya nyaris 20 poin. Ya. Mungkin target dia akan coba ambil target di tanggal 4 Juni. Itu low-nya ada di angka 1855.870. Kalau seseorang yang memiliki seorang trader yang punya kemampuan menganalisa dan dia mampu untuk menahan emosi, dia harus melihat bahwa pergerakan harga emas ini mulai koreksi yang akan mencoba ke 18, low-nya 55. Ada lagi setelah berikutnya 1852 mungkin yang bisa dicapai di sini 1840-an. Tapi kalau untuk trading daily mungkin agak sedikit mana ya. Jadi kita lihat coba 1 jam.
break, saya akan konversi dia dengan menggunakan indikator yang biasa digunakan, yaitu Bollinger. Sini. Nah, kalau dilihat di sini memang arah penurunannya cukup signifikan. Jadi bagi yang pola pikirnya saat ini adalah ambil buy, harus betul-betul digunakan manajemen risiko yang tepat. Kan jika tidak nanti akan cukup berisiko. Karena posisi emas kalau secara daily itu cukup tinggi. Ya. Namun tidak ada yang mustahil. Emas itu bisa berbalik seperti saat berbalik naik seperti saat itu turun. Bagi seorang scalping, kalau saya bisa bilang bahwa dari pagi mungkin dia sudah bisa mengambil sekitar 1 sampai 10 poin scalpingnya. Tapi kalau swing trader itu dia akan menggunakan membaca, coba menganalisa. Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk emas karena kalau berbicara untuk mata uang lainnya mungkin lebih cenderung mungkin hari Senin ini stuck. Tapi ya kita bisa monggo yang sterling atau euro. Tapi saya konsen hari ini di emas karena emas luar biasa dari hari Jumat kemarin. Gitu. Jadi psikologi trading. Jadi kalau misalkan kita bisa sebagai seorang trader ya bisa lebih fokus lagi untuk membaca pergerakan harga, saya yakin pasti kita akan mengalami risiko yang sangat kecil. Kebanyakan trader lebih berfokus pada upaya untuk mempelajari metode daripada money ya, apalagi main. Jadi mereka berpikir keras, memeras otak demi mencari analisis yang sempurna. Padahal kadang-kadang metode itu masih bisa juga dikalahkan oleh pasar. Ya, apalagi oleh transaksi di emas ini. Kadang-kadang sudah tepat pun bisa bergerak. Tanpa ditahu ada berita apa, tiba-tiba dia lari sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada salahnya mendalami metode analisa trading. Baik itu analisa teknikal atau analisa fundamental. Yang menjadi masalah adalah terlalu fokus pada metode sehingga melupakan pentingnya money dan mind. Ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa kebanyakan trader tidak peduli pada money apalagi main. Jadi sebagai seorang trader harus betul-betul 3M itu dipakai. Kalau Anda seorang penjudi, forex, Anda tidak akan menggunakan semuanya. Anda hanya pakai yang salah, gue punya duit, saya tinggal masuk. Ya, bahkan di dalam transaksi emas hari ini sebenarnya kalau dibilang oversold. Tapi apakah oversold itu bisa dijadikan patokan? Buktinya aja tadi pagi kalau pembukaan itu langsung ngambil posisi misalkan, oh ini sudah dia ngebreak yang hari Kamis sebelumnya, terus bilang oversold, otomatis orang akan beli. Kalau dananya kuat bisa di hold, berarti dia akan averaging. Tapi kalau tidak, wassalam. Itu yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai salah kaprah. Walaupun sebenarnya ada double bottom cukup kuat di bawah yang bisa menahan. Tapi kita harus pikirkan juga apakah secara daily sudah terbentuk pola head and shoulder untuk resistennya. Itu yang harus diperhatikan. Ya. Jadi di sini saya mencoba untuk menyampaikan bahwa kenapa sih seorang trader itu harus betul-betul memperhatikan 3 unsur tadi. Karena yang pertama faktor psikologis itu tidak mudah diukur. Jadi belajar analisa teknikal atau fundamental serta menerapkannya itu lebih gampang. Karena analisis umumnya bisa dihitung. Analisis bisa diterapkan menggunakan software komputer yang canggih tapi tidak pada psikologi trading. Otak kita tidak bisa serta-merta kita samakan dengan software komputer yang canggih. Karena otak kita lebih cerdas. Kadang dengan psikologi yang sedang berpengaruh dari luar itu bisa mempengaruhi
pola trading kita, ya. Terus yang kedua, faktor psikologi tidak dipahami dengan benar oleh sebagian besar trader, ya. Jadi itu yang betul-betul seharusnya setiap trader yang ingin sukses tidak melupakan faktor psikologi trading, ya. Jadi dari 3 hal tersebut, cukup untuk bisa digunakan, ya. Jadi, untuk siang hari ini, mengapa saya mengambil pola bias smart trader, not ego gambler, kadang-kadang kita punya pola, kita bisa cerita di luar sana, "Oh, pola saya sudah mencapai, profit sampai 90%, sudah mencapai 99%." Betul, untuk satu nasabah, untuk satu trader mungkin pola itu bisa 100%. Dengan dia khusus di satu pair, ya, apakah pair mata uang atau pair-nya emas. Tapi tidak semua akan bisa mengaplikasikan pola itu dengan benar. Ya, bagaimanapun cara kita menyampaikannya, sukses secara apapun kita, menyampaikannya, tetapi yang menjalankannya itu lebih penting, ya. Bagi seorang pelaku pasar, jadilah seorang smart trader, ya. Jangan, eee, gambler. Jadi mungkin untuk siang hari ini, itu aja yang dapat saya sampaikan. Seminar online ini tujuannya edukasi, semoga dapat digunakan dengan baik, ya. Yang jelas bisnis trading adalah bisnis yang tidak akan ada ujungnya, ya. Pasti semua orang juga dengan kemajuan teknologi sekarang ini akan mencari kesempatan untuk melakukan transaksi-transaksi online. Yang penting adalah kita tidak melupakan, dasar-dasar yang tadi, yang saya sampaikan ya, psikologi trading, pengelolaan keuangan yang baik, juga, pola transaksi dalam menganalisa pasar, ya. Terima kasih untuk siang hari ini, tetap, eee, jaga kesehatan, salam profit dari kami GK Invest Semarang dan selamat siang.